Halo rekan-rekan semua, kembali bersama saya Maria Paramasdi dalam video pembelajaran pengukuran kinerja dan analisis. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai perencanaan dan penilaian sebuah bisnis. Dalam topik ini, peserta diharapkan mampu memahami mekanisme penilaian keputusan investasi dan penganggaran modal, serta perencanaan dan penilaian bisnis. Rekan-rekan pembelajar, saat akan memulai sebuah bisnis tentunya ada banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah motivasi atau alasan membuat bisnis tersebut. Lalu yang kedua adalah bisnis apa yang akan kita bangun. Kita harus memikirkan mengenai produk atau jasa yang harus dijual, pemilihan pangsa pasar, strategi penjualan, pendanaan, kebutuhan aset, rekrutmen karyawan, dan juga strategi pemasaran. Yang ketiga adalah bagaimana memilih bentuk organisasi yang tepat, apakah perusahaan perseorangan, perusahaan partnership, ataupun korporasi. Dasar dari perencanaan bisnis yang telah kita sebutkan sebelumnya tadi merupakan didasari sebuah rencana bisnis yang baik, yaitu roadmap bisnis kita agar bisnis kita selalu bertumbuh. Rencana bisnis merupakan alat untuk yang pertama, meningkatkan modal perusahaan, yang kedua, membantu pengusaha menyusun goals atau tujuan perusahaan. Yang ketiga, juga berfungsi sebagai alat evaluasi dan kontrol kinerja perusahaan. Terakhir, rencana bisnis merupakan bentuk komunikasi gagasan pengusaha ke manajer, direktur, customer, dan supplier, serta pihak lainnya. Rencana-rencana bisnis berisi poin-poin penting, salah satunya adalah executive summary atau ringkasan dari pihak-pihak eksekutif, kemudian overview dari perusahaan, gambaran perusahaan, kemudian deskripsi produk dan jasa, analisa pasar, aktivitas pemasaran dan penjualan, bagaimana proses operasional bisnis, tim manajemen atau anggota manajemen bisnis, dan struktur kepemilikannya, kemudian mengenai perencanaan kebutuhan modal dan alokasi penggunaan modalnya, financial forecast atau prediksi keuangan di masa yang akan berjalan, kemudian informasi pendukung yang mendukung proses analisa sebuah bisnis. Rekan-rekan pembelajar, nilai suatu bisnis ditentukan oleh besarnya arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dan juga waktu arus kas tersebut akan diterima dan kemungkinan arus kas tersebut akan direalisasikan. Ada 3 kategori pendekatan penilaian bisnis, yaitu yang pertama pendekatan biaya, yang kedua pendekatan pasar, dan yang ketiga pendekatan pendapatan. Pendekatan biaya meliputi replacement cost atau cost yang digunakan untuk menilai aset individu dalam bisnis ketika mereka diasuransikan. Analisis ini biasanya digunakan untuk keputusan apakah akan membeli dari luar ataupun membangun sendiri sistem ataupun produk tersebut. Semua cost itu harus diperhitungkan pada analisis ini, termasuk juga keputusan waktu arus kas, di mana bisnis ini seharusnya harus menghasilkan arus kas dalam waktu yang cepat. Lalu pendekatan biaya yang kedua adalah adjusted book value, yaitu meliputi penyajian kembali nilai aset untuk mencerminkan nilai pasar wajarnya. Di sini nilai total bisnis didapatkan dengan menjumlahkan nilai pasar wajar dari aset-aset yang dimiliki perusahaan. Nilai operasional bisnis harus lebih besar daripada nilai total dari pasar aset. Yang kedua adalah pendekatan pasar untuk mengukur penilaian bisnis dengan cara yang pertama multiple analysis, yaitu menggunakan harga saham bersama dengan data akuntansi untuk memperkirakan nilai perusahaan. Salah satunya adalah dengan menghitung price earning ratio. Lalu yang kedua adalah transaksi analisis, yaitu menggunakan informasi mengenai total transaksi atas keputusan penggabungan usaha atau akuisisi usaha untuk memperkirakan nilai perusahaan yang dimiliki. Lalu pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan pendapatan, yaitu menggunakan rumus future value yang dapat teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Demikian topik hari ini mengenai perencanaan dan penilaian bisnis. Saya berharap dapat menambah di pemahaman baru bagi rekan-rekan pembelajar khususnya mengenai pengukuran kinerja, baik itu keuangan maupun non-keuangan. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya.